belajar bareng lagi ya. Boleh dibantu untuk salah satu ini doa? Ya saya guru. Ya silakan ya. Mari teman-teman sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Benar ya? Hadir Ibu. Oke, terus Hasna? Hadir Bu. Hani? Hadir Bu. Oke, kita sakit, Iko sakit, Ya. terus Tangannya hadir Bu. izin lomba Bu. Oh iya, kan sekarang FLS ya, jadi dapat dispensasi. Oke, baik. Jadi yang nggak masuk lumayan banyak ya hari ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Jadi hari ini kita akan belajar materinya adalah apresiasi tari tradisi. Kalau kemarin kita belajar bagaimana buat koreografi, nah maka hari ini kita belajar apa itu apresiasi tari tradisi. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak apresiasi itu apa? Satu, menghargai. Bagus. Ada lagi? Bu. Apa? Menikmati. Menikmati. Ada lagi? Menikahi. Menikahi katanya. Kok menikahi gimana? Memberi pujian atau kritikan? Iya, memberi pujian atau kritikan. Oke, kalau tari tradisi ada yang pernah minat belum? Pernah lihat. Apa? Asna, mohon maaf. Ini kuda lumping. Kuda lumping. Oke, nanti kita pelajari apakah kuda lumping itu sudah termasuk bagian dari tradisi atau bukan. Oke, ada lagi yang udah lihat apa? Jadilan Bu. Jadilan sama dong sama kuda lumping. Oh, reok Bu. Reok. Oke, kesenian ya. Maksudnya itu apa ya? Gimana? Gedruk itu apa? Gedruk juga masih termasuk tari tradisi. Oke. Untuk selanjutnya coba kita lihat apa sebenarnya apresiasi dan tari tradisi itu apa aja. Oke, yang pertama nantinya materi ini akan diharapkan nih nanti teman-teman anak-anak mampu nih mengerti apa sih apresiasi tari tradisi, kemudian anak-anak juga nantinya bisa tahu ciri-ciri tari tradisi di Indonesia itu apa aja, terus juga fungsi contoh dan juga kalian bisa menunjukkan sikap menghargai dan bangga terhadap budaya tari tradisi seperti itu. Terus selanjutnya, oke, di sini yaitu pengertian tari tradisi. Nah, tari tradisi itu apa? Jadi tari tradisi itu adalah tarian yang turun-temurun dengan pakem. Pakem itu apa? Pakem itu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh nenek moyang kita dulu. Jadi kalau gerakannya harusnya kaku tahu ya anak-anak ya. Nah, jadi itu sudah dibuat pakem sama nenek moyang. Nah, pakemnya nanti berisi gerak, musik, busana. Nah, dari pakem tersebut itu punya fungsi nih, yaitu sebagai identitas daerah, sarana upacara maupun hiburan. Nah, tentunya beda kan tari tradisi Bali, kemudian Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera, tentunya kan beda-beda. Nah, itu juga ada pakemnya. Itu. Sampai sini paham? Oke. Terus selanjutnya di sini pengertian apresiasi tari tradisi. Jadi apresiasi tari tradisi adalah proses menghargai, memahami, menikmati karya tradisional sebagai bagian dari kebudayaan suatu daerah. Apresiasi tidak hanya sebatas menonton. Jadi kalau lihat pertunjukan itu tidak cuma ditonton tok ternyata ya, kalau sebatas sejauh ini kan anak-anak oh iya melihat wah itu bagus gitu tok, sekedar itu saja. Nah, kesini tetapi juga melibatkan pemahaman tentang nilai estetis, makna simbolis dan fungsi tarian dalam masyarakat. Apa yang dimaksud fungsi tarian dalam masyarakat? Seperti sebelumnya, itu fungsinya bisa jadi tarian penyambutan, hiburan, atau upacara. Salah satunya kalau upacara itu ada di Bali ya, banyak tuh tarian-tarian untuk upacara agama. Terus kemudian tari tradisi itu ternyata tidak cuma tari tradisi aja, ternyata ada jenis-jenisnya nih anak-anak. Jadi yang pertama itu ada tari primitif, yaitu tarian ini berkembang pada masa masyarakat prasejarah.
Nah, kemudian untuk tari kerakyatan, mesti kebanyakan dari anak-anak lihatnya tari kerakyatan, salah satunya kuda lumping, terus tadi reog. Nah, itu tari kerakyatan berkembang di kalangan masyarakat awam di luar keraton. Anak-anak tahu keraton ya di sini? Kalau ya, keraton itu biasanya adanya di mana? Jogja, ya betul. Nah, di sini yang ketiga adalah tari klasik. Tari ini lahir, tumbuh, dan berkembang secara eksklusif di dalam lingkungan keraton. Nah, tari klasik ini terciptanya itu di dalam keraton. Kalau kerakyatan itu di luar keraton, berarti otomatis sudah jelas kerakyatan. Berarti secara karakter juga beda ya. Nah, ya. Dan di sini juga masa masyarakat prasejarah. Terus selanjutnya di sini, nah apa saja sih langkah-langkah apresiasi nantinya? Nah, nanti pertama banget sih untuk melakukan apresiasi itu yang pertama adalah menonton pertunjukan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau nonton pertunjukan itu ya dilihat ya benar-benar dilihat dari awal sampai akhir seperti itu. Yang kedua itu mengamati unsur-unsur tarinya, yaitu ada gerak, musik, kostum, dan properti. Nah, nanti dilihat nih, diamati geraknya. Geraknya itu menggunakan gerak lincah, patah-patah, atau melambai. Nah, nanti musiknya itu menggunakan alat musik apa? Contoh alat musik anak-anak ada yang tahu tidak? Gamelan itu kan seluruhan ya. Kalau satuannya, anak tahu apa aja? Seruling, gendang, angklung. Nah, nanti bisa nih diamati unsur-unsurnya. Kemudian kostumnya, nantinya juga dilihat nih kostum yang digunakan penarinya itu warnanya apa, terus bentuknya seperti apa, terus dandanannya kayak apa, dandanannya jelek atau bagus atau cantik atau menyenangkan. Dan yang terakhir adalah properti. Properti itu apa? Ada yang tahu? Alat pendukung. Nah, contohnya apa? Kira-kira kalau tari jaran, nah propertinya apa? Jaran. Oke, baik. Kalau tari gambyong, ada yang tahu tari gambyong? Selendang, ya betul. Jadi nanti kalian setelah menonton terus diamati nih gerak unsur-unsurnya, gerak, musik, kostum, dan properti. Selanjutnya nanti anak-anak nih memahami makna dan fungsi tarinya. Nah, di sini anak-anak tanya, diperhatikan, apakah tarian ini digunakan untuk hiburan atau sebagai upacara? Kalau upacara tentunya ada step by step ritualnya nih. Jadi nanti juga bisa dipastikan seperti upacara bersih desa atau upacara keagamaan yang Hindu, di hari Nyepi biasanya kan ada pertunjukan tari ya itu. Oke, nanti setelah memahami makna dan fungsi tarinya, nanti anak-anak menonton pertunjukan dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah itu dilihat sungguh-sungguh secara keseluruhannya gimana. Terus selanjutnya di sini ini double ya? Iya Bu. Oh ini saya salah ini ya seharusnya. Itu cuma 4 saset. Enggak, harusnya ini nanti setelah itu kalian melakukan apresiasi sederhana. Jadi saya salah ya. Iya betul. Terus selanjutnya, nah ini udah akhir sekali ya. Kesimpulannya di sini apresiasi tari tradisi adalah proses ternyata. Apresiasi itu proses memahami, menikmati, dan menghargai tarian tradisional secara menyeluruh. Nah, nanti kegiatan ini meliputi menonton, pertunjukan dan fokus, mengamati unsur-unsur tari, memahami makna dan fungsi, keunikan serta nilai budayanya, dan memberikan penilaian secara objektif. Oke, di sini Ibu akan menampilkan salah satu video tari tradisi Jejer Galuh. Dan sebelumnya jadi tari gimana ya? Tari bahwasanya tari Jejer Galuh itu adalah tari penyambutan. Ini salah satu tari kerakyatan karena diciptakan di luar keraton. Seperti itu. Saya lihat dulu ya. Duh.
bisa loh. Bukan di rumah ibu. Gimana? Amin. Tapi kok nggak sengaja itu ya itu. Iya. Iya. Lukisannya banyak banget. Iya. Siapa yang dibuat? Loh. Oh, ini jadi saya iya boleh dong. Jangan dicepetin dulu. Itu saya mau nari sekarang. Nari sekarang. Ya dulu dari hari dulu. Iya boleh. Oke, kita cepet-cepetin ya. Nanti ibu share ke grup ya. Ya dulu nanti dia serap PP kemana. Itu lama-lama 4 tahun anak. Terus saya bisa menari. Iya harus lulus. Lulus ya harus bisa. Ibu ini tarinya menceritakan apa? Jadi sebenarnya tarian ini tuh tarian penyambutan dari Banyuwangi asalnya. Nah di sini kalau anak-anak ini menggunakan properti apa ya? Kipas sama apa? Mahkota? Bukan. Selendang. Iya betul. Jadi mahkota itu bagian dari kostum. Jadi mahkota ini properti. Properti itu intinya adalah yang dimainkan saat performnya atau pertunjukannya. Gitu. Nah, kostum yang dipakai yang menempel di tubuh. Iya, kostum yang nempel di tubuh yang dipakai menari. Nah, anak-anak ini kan udah dilihat ya videonya ya. Anak-anak bisa scan barcode ini enggak? Coba. Saya lihat dulu. Ya, tapi saya mati bu. Oh yaudah, nanti ibu kirim sama saya aja. Nah, oke. Sudah? Ya. Nah, ini kelasnya ada berapa orang, berapa anak ini? Kira 24. Nanti dibagi 24 dibagi Berapa? 4. Nanti dibagi setiap kelompoknya 4 orang. Ini memang objeknya sama. Nanti silakan anak-anak lakukan apresiasi sederhana dengan kelompoknya masing-masing ya. Kita ada kelompok. Ya, nanti besok minggu depan silakan dipresentasikan. Boleh menggunakan gadget dimaksimalkan ya. Nanti informasi lebih detailnya silakan cari di mana saja boleh. Jadi hari ini gimana? Ada yang belum paham anak-anak dari apa yang ibu sampaikan? Sudah paham? Sudah kapan menari? Kapan menari? Oke, boleh. Kalau tugasnya sudah selesai nanti kita menari ya. Minggu depan berarti menari bu. Presentasi dulu. Oh, presentasi. Iya. Oke. Baik. Jangan lupa dikerjakan nanti minggu depan dipresentasikan. Oke. Gimana? Hari ini gimana perasaan kalian dengan melihat pertunjukan? Menarik nggak? Menarik. Baru tahu ya. Jadi Kita harus menari. iya, nambah informasi baru, ilmu baru ya. Iya. Jadi berarti ini materinya sangat menarik ya, anak ya. Menarik sekali bu. Oke, baik. Ini dari ibu sudah cukup materinya. Dari MC apa? MBG atau pulang ini? MBG harus pulang. MBG pulang. Oke, yaudah. Boleh dipimpin salah satunya untuk mimpin doa. Ya, saya lagi bu. Ya. Ayo teman-teman. Nah, sebelum kita masuk pelajaran kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hati-hati ya anak ya. Terima kasih.